Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Matkul Filsafat Islam yang bertemakan pemikiran dari Al-Kindi. Nama Al-Kindi, nama lengkap beliau yaitu Abu Ya'qub Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Nama ayah beliau Ishaq ibnu Ashrobah. Kakek beliau bernama Asy'as ibnu Qais. Pemikiran Al-Kindi. Al-Kindi termasuk filsuf pertama yang berorientasi pada akal. Ia memadukan filsafat dengan agama, karena menurutnya filsafat bagian dari agama, serta Al-Quran juga menganjurkan manusia untuk berpikir untuk memancing peran akal terhadap Al-Quran yang mustasyabihat. Filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat, maka dalam hal ini di dalamnya termasuk masalah ketuhanan, etika, dan seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Begitu juga agama memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, kapan dan dimanapun. Tuhan adalah sebab pertama di mana wujudnya, bukan karena sebab yang lain. Sesuai dengan paham yang ada dalam Islam, bagi Al-Kindi Allah adalah pencipta alam semesta dan mengaturnya, yang disebut dengan ibda'. Selanjutnya, filsafat ketuhanan menurut Al-Kindi. Al-Kindi merupakan filosof Islam yang pertama yang menggagas orientasi filosofis mengenai Tuhan. Menurut Al-Kindi, Tuhan adalah wujud yang sempurna dan tidak didahului oleh wujud yang lain. Tuhan tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah dan mahiyah. Mengapa Tuhan tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah? Karena aniyah adalah seluruh benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Sedangkan Tuhan bukanlah benda-benda tersebut, melainkan Tuhan adalah pencipta dari benda-benda tersebut. Lalu bagaimana dengan mahiyah? Mengapa Tuhan juga tidak mempunyai hakikat dalam arti mahiyah? Karena Tuhan bukan genus atau spesies. Tuhan itu hanya satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Dialah Al-Haqi Al-Awal dan Al-Haqi Al-Wahid. Nah, untuk membuktikan Tuhan, Al-Kindi mengemukakan 3 jalan. Pertama, tidak mungkin ada benda yang ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan benda tersebut. Nah, yang menciptakan benda itu adalah Tuhan. Yang kedua adalah dalam alam tidak mungkin keragaman dan keseragaman tergabung bersama-sama secara kebetulan. Pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya itu adalah Tuhan. 3. Kerapian alam tidak mungkin terjadi tanpa ada yang merapikan atau mengatur alam. Nah, yang merapikan atau yang mengatur alam adalah Tuhan. Filsafat jiwa atau roh. Jiwa merupakan entitas tunggal yang substansinya sama dengan substansi pencipta sendiri, karena ia sesungguhnya adalah limpahan dari substansi Tuhan. Artinya, substansi roh berasal dari substansi Tuhan. Hubungan roh dengan Tuhan sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Sekalipun ia bergabung dengan tubuh, sesungguhnya ia terpisah dari dan independen dari tubuh. Tubuh adalah rintangan bagi jiwa, sehingga ketika jiwa meninggalkan tempat tinggal sementaranya atau tubuh, ia akan bersatu kembali dengan dunia intelek dan bersatu dengannya. Menurut Al-Kindi, jiwa itu tidak tersusun tetapi mempunyai arti penting, yaitu sempurna dan mulia. Jiwa bersifat spiritual, ilallah, terpisah dan berbeda dari badan. Menurut Al-Kindi, jiwa itu kekal dan tidak hancur bersama hancurnya badan. Jiwa tidak hancur karena substansinya dari Tuhan. 3 daya dalam jiwa. 1. Daya nafsu yang terletak di perut. 2. Daya pemarah yang terletak di dada. Dan 3. Daya berpikir yang terletak di kepala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.